Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Abdul Septimus Tumorang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah PNI, mulai dari berdirinya, pengaruhnya, hingga perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Yuk kita masuk ke dalam penjelasannya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup saat Indonesia masih dijajah? Pada masa itu, rakyat Indonesia penuh dengan penderitaan dan tidak memiliki kebebasan. Namun di tengah-tengah itu, muncul para nasionalisme, tokoh-tokoh muda yang memiliki semangat nasionalisme persatuan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situlah melahirkan namanya organisasi PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh penting dalam pendirian PNI. Nah, apa tujuan dari PNI itu? Nah, tujuan utama PNI adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari situlah membangkitkan rasa nasionalisme dan persatuan bagi rakyat Indonesia. PNI juga tidak membeda-bedakan bagaimana dia agamanya, rasnya, dan daerahnya. Awalnya, organisasi PNI ini merupakan namanya Perserikatan Nasional Indonesia dan kemudian berubah menjadi PNI yang kita kenal saat ini, yaitu Partai Nasional Indonesia. Nah, masuk dalam perjuangan PNI. Dalam perjuangannya, Partai Nasional Indonesia ini memiliki asas. Apa asasnya? Yaitu asas non-kooperatif. Apa sih asas non-kooperatif ini? Adalah di mana Indonesia tidak mau bekerja sama oleh pihak asing, terutama pada pihak pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian Indonesia ini mau berdiri di kaki sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaannya lewat diri sendiri. Partai Nasional Indonesia atau PNI aktif dalam menyebarkan rasa nasionalisme bagi rakyat Indonesia. Nah, di tengah itu juga PNI berkembang sangat cepat dan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Namun, di tengah-tengah itu, PNI atau Partai Nasional Indonesia itu dianggap berbahaya atau ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Mengapa dianggap berbahaya? Karena PNI ini, organisasi PNI Partai Nasional Indonesia ini memiliki semangat kemerdekaan untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, dari situlah Belanda atau penjajahan ini merasa terancam dengan adanya organisasi ini. Pada tahun 1929, Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap oleh Belanda. Dari penangkapan tersebut menyebabkan aktivitas PNI menjadi melemah. Dari penangkapan itu, Soekarno menuliskan pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, dari pidato ini menjadi dokumen penting yang isinya menentang kolonialisme dan imperialisme dan penindasan terhadap Belanda kepada Indonesia. Pidato Soekarno yang ditulis saat persidangan yang berjudul Indonesia Menggugat merupakan kritik Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda untuk memiliki hak-hak yang sama dengan Belanda. Dari situlah Indonesia memiliki semangat rasa nasionalisme dan persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pada tahun 1931, PNI dibubarkan. Pembubaran ini dilakukan karena tekanan dari pemerintah kolonial Belanda dan banyaknya tokoh-tokoh yang ditangkap oleh Belanda. Meskipun PNI dibubarkan, namun semangat perjuangan PNI tetap dilanjutkan melalui organisasi-organisasi nasional lainnya yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. PNI lama yang dibentuk oleh Soekarno dibubarkan akibat penangkapan 4 tokoh oleh Belanda, kemudian dibentuk kembali PNI baru yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Organisasi ini dibentuk akibat perpecahan PNI oleh Soekarno, menyusul perbedaan strategi perjuangan dalam menuju kemerdekaan. Nah, kita masuk ke dalam PNI setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, PNI aktif kembali menjadi partai politik. PNI berkembang menjadi partai terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar pada pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada tahun 1955, pada saat pemilu, PNI memiliki suara terbanyak dalam pemilu pertama Indonesia. PNI pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan penyederhanaan terhadap politik Indonesia. Pada tahun 1973, PNI bergabung dan berkembang kepada organisasi lain dan menjadi bagian dari PDI atau Partai Demokrasi Indonesia.
Sejak saat itu, PNI tidak dianggap lagi sebagai partai besar dan partai politik Indonesia. Walaupun Partai Nasional Indonesia atau PNI yang kita kenal sudah tidak ada, namun perjuangannya masih kita kenal dalam sejarah Indonesia. Dari PNI ini kita belajar mengenai nasionalisme, semangat persatuan bagi rakyat Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Warisan dari PNI kita bisa lihat dari organisasi yang ada saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, kiranya ini menjadi edukasi untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya mengenai sejarah PNI yang dari awal berdirinya, perkembangannya hingga pengaruhnya bagi rakyat Indonesia. Semoga dari video sejarah PNI ini bisa menjadi pembelajaran dan pengetahuan baru untuk kita. Terima kasih, saya pamit undur diri dan salam sejahtera.